Ya. Berapa lama berhubungan Mas? Maksudnya menjalin hubungan dengan korban itu berapa lama? Dari 2017 Pak. Sejak SMA? Tapi itu teman aja Mas sudah lama. Saya ke gurunya aja. Kamu dekat hubungannya? Dekat Pak. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melakukan press release terkait dengan pengungkapan kasus dugaan pembunuhan dengan berencana yang telah diungkap oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya. Yang mana kasus ini diawali adanya pengaduan ke Polrestabes Surabaya pada tanggal 5 Mei 2023 yang melaporkan bahwa ada seseorang yang telah hilang kontak dengan anaknya yang sudah diperkirakan 2 hari tidak ada kabar dan tidak bisa dihubungi. Berangkat dari pengaduan itu, maka Kasat Reskrim membentuk tim yang dipimpin oleh Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan berbagai kegiatan penyelidikan dengan mengumpulkan data-data dan informasi yang ada, juga mengumpulkan keterangan saksi dan analisis IT dan CCTV semuanya. Sehingga dilakukan penyelidikan, maka pada tanggal 7 Juni telah diamankan seorang laki-laki berumur 41 tahun dengan inisial RBA. Ini asal dari Surabaya yang beralamatkan di Gunung Anyar Kidul, Kota Surabaya. Dari pengakuan saudara RBA bahwa yang bersangkutan mengakui merupakan orang terakhir yang telah bersama-sama dengan korban pada tanggal 3 Mei. Setelah kita mendalami dari keterangan dari pelaku ini, maka didapatkanlah pengakuan bahwa pelaku RBA telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, yang mana berdasarkan kronologisnya bahwa pada tanggal 3 Mei 2023 korban berangkat dari rumahnya di Sidoarjo dengan mengendarai mobil expander. Itu yang mobil yang di samping. Pada sekira pukul 6.30 berangkat dari rumah dan langsung menjemput pelaku di tempat dekat kediamannya, ada di sekitar kafe di Surabaya. Setelah bertemu, mereka melakukan berbagai aktivitas, baik korban ada sempat ke kampus dulu di Ubaya, dan pelaku berkeliling-keliling dengan membawa mobil expander milik korban. Setelah itu dijemput lagi di Ubaya, kampus Ubaya, dan melakukan berbagai kegiatan baik makan dan bertemu dengan beberapa orang dengan rencananya bahwa terhadap mobil expander ini akan digadaikan karena sudah kehabisan uang. Si pelaku yang berencana akan membuat usaha di kota Pacitan, namun belum memiliki modal. Karena tidak ada orang yang ditemui yang bisa untuk menerima pengadaian mobil ini, mereka berkeliling sampai malam, dan pada tanggal 4 Mei mereka tidur di sebuah apartemen di parkiran di dalam mobil. Setelah itu kira pukul 12.30 di sekitar jalan depan kebun bibit Monorejo, Jalan Kendal Sari, Surabaya, ini mobil berhenti dan mereka berdua cekcok mulut. Mereka bertengkar, dan karena pertengkaran cukup diketahui oleh pihak warga sekitar karena korban berteriak-teriak, akhirnya
si korban diikat dan dicekik, dibetot mulutnya hingga lemas, dan terakhir menggunakan tali dari celananya dan dijerat lehernya sehingga korban lemas dan meninggal dunia. Setelah dilakukan kegiatan pembunuhan tersebut, maka pelaku akhirnya berkeliling-keliling dengan mobil dan kembali ke rumah mertuanya untuk mengambil tas koper ini dan membeli tali wrapping di toko ATK Al Hikmah di daerah Rumput. Ini korban dimasukkan, kopernya dililit dan dibungkus pakai plastik wrapping sebanyak 4 lapis. Setelah itu korban dibawa oleh pelaku yang sudah dimasukkan dalam koper ke daerah Pacet, Mojokerto, kira kurang lebih antara pukul 20 sampai 20.30, dan pelaku membuang koper tersebut tepatnya pada tanggal 5 dini hari di sekitar jurang tikungan Gajah Mungkup, Jalan Pacet, Mojokerto. Dari kronologis tersebut, maka tim mendapatkan informasi adanya mayat korban yang sudah dimasukkan ke dalam koper dan dibuang di daerah Pacet, Mojokerto, menghubungi kepala kawasan Taman Hutan Raya pada tanggal 3 Juni. Sehingga secara bersama-sama bekerja sama tim ke TKP sana dan untuk memastikan apakah dari keterangan pelaku ini sudah benar atau belum. Makanya dicek dan ternyata ditemukan tas koper berwarna hitam. Adapun yang menjadi modus operandi, motif dari kejadian ini adalah karena adanya sakit hati, sekaligus pelaku ingin menguasai barang berharga dari korbannya, baik itu mobil dan handphone, yang notabene mobil ini sudah dipindah tangankan terhadap seseorang dan handphone pun juga sudah dijual kepada seseorang. Dan kita akan menjerat terhadap pelaku sesuai dengan pasal 338 dan 340 KUHP dengan ancaman maksimal bisa seumur hidup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada yang tanyakan? Dan sakit hatinya itu karena apa? Hubungan pelaku sama korban? Ya, jadi pelaku dengan korban ini diawalinya adalah sebagai guru musik dan mengenal, sehingga ada hubungan cukup lama, kurang lebih 5 tahun. Ya, jadi ada hubungan secara asmara. Ya, mungkin ada keyakinan yang berbeda. Ya, keyakinan berbeda antara korban dan pelaku. Oke, Ada orang ketiga atau? ya karena perkataan dari korban yang membuat sakit hati pelaku saat itu. Kata-kata yang bagaimana? Menghina. Ya, seperti menghina gitu ya. Dan selama sebulan itu tinggal di mana? Selama sebulan itu. Tujuan apa? Kan 5 Mei sampai Pelarian pelaku. Pindah-pindah. Mereka pindah-pindah karena pelaku juga merasa ada telah berbuat salah, jadi mereka tinggalnya berpindah-pindah gitu. Ya. Dan niat membunuhnya itu dia sengaja mengundang untuk membunuh atau butuh duitnya itu cuma sekedar Ya, memang diawali ini mereka belum ada terjadi untuk niat untuk membunuh. Namun karena si pelaku ini ada niatan ingin berusaha di Pacitan dan memerlukan uang segera, dan harapannya mobil ini bisa segera digadaikan dan mendapatkan uang. Mungkin karena dari setelah seharian berkeliling tidak ada yang bisa menerima penggadaian mobil ini yang menjadi persoalan terhadap pelaku. Dan ada kata-kata juga yang membuat pelaku ini merasa terhina sehingga cekcok di dalam mobil dan akhirnya bertengkar hebat. Cukup ya? Ya. Dan mobil sama HP korban sempat dijual. Sempat. Uangnya sudah didapat oleh tersangka. Sudah. Itu berapa dan dibuat apa nih?
Itu nanti kita penyelidikan lagi ya dalamnya. Ya, kebetulan saya bersama dengan orang tua dari korban ya. Iya. Ya mungkin Bapak mau menyampaikan. Maaf saya sampaikan di sini ya. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Kapolri, Bapak Asad yang telah Kapolres Surabaya ya, yang telah selama ini membantu saya dari awal sampai ditemukan anak saya ini ya. Untuk saya sekedar mengingatkan yang beredar kabar selama ini kan agak simpang siur mengenai hubungan mereka ini yang dikira ke arah asmara. Menurut saya bukan seperti itu. Menurut saya dia ini berinisial Roy ini memang dia menggait beberapa wanita itu seperti membodohi gitu. Jadi dia tidak benar-benar orang yang kepingin untuk menjalin asmara dengan benar, tapi ingin menguasai hartanya. Soalnya saya lihat itu sebelum terjadian ini 2 minggu sebelumnya STN ini hilang, di dalam mobil itu hilang. Jadi waktu anak saya tanya, Pak, STN-nya gimana? Saya tanya, loh saya nggak ngambil. Nah berarti yang menguasai STN sebelum mobil itu hilang dia sudah diplanningkan gitu. Jadi dari situ kelihatan dia ke arah planning untuk menguasai kendaraan itu dengan cara yang seperti ini, Pak. Kira-kira gitu ya. Terima kasih Pak ya. Cukup ya? Dan untuk mobil sempat digedekan Pak berapa Anda? Dijual. Nanti kita akan sampaikan ya di dalam pemeriksaan, kita akan dalami. Tersangka. Dan diinterogasi Maju. interogasi dan Bang, bener ya Bang ya, sering melabui perempuan ya Bang? Coba kamu jelaskan, apakah memang kamu ada niatan dari awal atau bagaimana terkait dengan kejadian ini? Tidak, Pak. Karena memang itu emosi sesaat, Pak. Jadi ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saya. Itu memacu saya untuk punya pikir salah. Kamu menyesali? Saya salah. Ya. Berapa lama berhubungan Mas? Maksudnya menjalin hubungan dengan korban itu berapa lama? Dari 2017, Pak. Sejak SMA? Tapi itu teman aja, Mas, sudah lama. Saya kan gurunya aja. Kamu dekat hubungannya? Dekat, Pak. punya anak berapa Mas? Punya anak berapa? Mas kenapa Mas kok sampai tega membunuh Mas? Itu tadi, Pak. Hilaf, Pak. Salah. Tidaknya salah tadi, Pak. Kamu banyak utang ya waktu itu Mas? Memang mau usaha apa di Pacitan? Usaha apa ya? Enggak, Pak. Jadi itu uang yang apa namanya? Itu operasional, Pak. Untuk Dia punya utang perusahaan itu, Pak. Rumahmu digadaikan ya, bener? Berapa? Rumahmu digadaikan ya? Ya kamu punya niatan yang Oke, menguasai. makasih ya. Ya, cukup ya. Nanti silakan kalau mau pendalaman ke Pak Kasat Reskrim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.